Pagi hari ini kita akan mempelajari pasif, present, dan imperfect. Nah, kalau kita mau tambahkan present imperfect indikatif, ya. Jadi untuk pasifnya itu tergolong diatesis, indikatifnya tergolong modus, dalam bahasa Inggrisnya mood, ya. Dan kemudian present serta imperfect tergolong tenses. Jadi kita harus ingat di dalam kata kerja ada tenses, ada diatesis, yaitu sekarang diatesisnya adalah pasif, kemudian ada modus, dan modusnya masih kita pelajari adalah modus indikatif. Kemudian ada orang, itu yang berkaitan dengan orang 1, 2, 3, lalu ada jumlah, yang berkaitan dengan jumlah tunggal dan jumlah banyak atau jamak. Nah, kalau kita perhatikan tentang diatesis, yaitu pasif, tentu kita harus mengingat dulu dua diatesis yang lain, yaitu diatesis aktif dan juga diatesis medium. Nah, ini sudah kita mengerti ya definisi dari diatesis aktif dan medium. Nah, sekarang kita masuk ke bagian diatesis pasif. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami untuk diatesis pasif ini. Lagi-lagi tujuannya adalah agar kita memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan juga menerjemahkan ayat-ayat firman Tuhan yang tentunya nanti kita akan pakai di dalam pelayanan kita. Pentingnya diatesis pasif dalam bahasa Yunani sama seperti dalam bahasa Indonesia, di mana subjek menderita tindakan yang dilakukan oleh pelaku luar. Jadi di sini kalau kita bicara pasif, berarti subjeknya menerima tindakan. Artinya, kata kerja yang ada di dalam kalimat itu diarahkan kepada subjek untuk menerima tindakannya. Misalnya, bola ditendang Santi. Nah, jadi ini bola mengalami tindakan yaitu ditendang. Siapa yang melakukannya? Ya, dialah Santi. Ternyata Santi ini seorang pemain sepak bola perempuan. Ya. Jadi, kalau diatesis aktif, objek yang mengalami tindakan. Ya, misalnya Robert menggigit anjing. Tapi kalau kita ubah dalam bentuk pasif, ya anjing digigit Robert. Ya tentu di sini anjing yang sudah jadi RW ya. Kalau anjing hidup nanti bahaya, bisa saling menggigit dia. Ya. Jadi, subjek di dalam kalimat pasif selalu menerima tindakan. Nah, tentu nanti di sini kalau kita bertemu dengan kalimat-kalimat pasif yang ada di dalam Alkitab, kita perlu menggarisbawahi bahwa subjek di sini menerima tindakan. Nah, nanti dalam beberapa menit ke depan akan ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita pakai sebagai contoh dan juga sebagai latihan menafsirkan. Bukan berarti Alkitab ini objek pelatihan ya. Kalau kita memiliki pandangan
Alkitab ini hanya objek pelatihan penafsiran, itu keliru banget ya. Bagaimanapun juga Alkitab harus berdiri sebagai subjek ya, tidak boleh Alkitab menjadi objek. Kalau kita punya pandangan atau anggapan bahwa Alkitab ini objek, maka kita nanti bisa masuk dalam golongan Kristen liberal. Ya, tentu beda ya antara Kristen liberal dengan Kristen evangelikal. Tapi untuk Kristen evangelikal zaman modern sekarang ini sangat sulit ditemukan. Yang banyak itu Kristen neo-evangelikal. Ya, cuman nggak banyak orang menggunakan neo-evangelikal. Kamu kalau mau ngecek orang yang injili, apakah dia evangelikal atau neo-evangelikal, coba tanya masalah-masalah yang berkaitan dengan etika. Kalau misalnya ada seorang yang kita tanyakan, apakah orang Kristen boleh merokok? Iya. Kalau dia bilang, di satu sisi boleh, di sisi lain tidak boleh, nah itu berarti dia neo-evangelikal. Nah, tapi kalau kita tanya sama anak muda, tanya aja sama teman-temanmu yang di kampus, dia neo-evangelikal atau evangelikal? Gampang. Tanya aja begini, kalau pacaran boleh ciuman enggak? Yoselina, pacaran boleh ciuman? Hah? Kalau ada yang mengatakan bahwa pacaran itu boleh ciuman, ya dia antara neo-evangelical atau Kristen liberal. Tapi kalau dia punya pandangan pacaran itu tidak boleh ciuman, ya mungkin dia Kristen evangelical atau Kristen fundamental. Iya, jadi bagi saya pacaran boleh ya, boleh. Tapi ada batasnya, ada syaratnya. Syarat yang pertama, kalau mau cium pacarnya harus disaksikan calon mertua. Biar nanti ditempeleng sekalian. Terus yang kedua, pacaran itu ada batasnya. Ya, jidat ke atas dan dengkul ke bawah itu boleh dicium. Jadi kalau mau cium ubun-ubun boleh. Mau cium jempol kaki ya juga boleh. Ya, jadi harus disaksikan calon mertua ya. Biar dipentungin sekalian sama calon mertua. Ya, jadi itu ya kembali lagi ke Alkitab ya. Kalau Alkitab itu dia menjadi objek ya nanti kita jadi neo-evangelical atau kita jadi Kristen liberal ya. Nah, tentu pada saat kita berlatih eksegese, kita tidak boleh beranggapan bahwa Alkitab itu menjadi objek sebagai latihan kita. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa pasif dapat diterjemahkan saya sedang dilepaskan. Nah, karena dia dalam tenses present, maka tindakan pasif ini adalah tindakan yang berlangsung pada waktu sekarang dan terjadinya bisa terus-menerus. Sekali lagi, pada saat kita membahas present, tentu kita harus juga memperhatikan aspek. Ada berapa aspek di dalam present? Ada 3 aspek ya. Kalau dulu saya memperkenalkan ada 2 aspek. Ya. Yaitu linear dan punctiliar. Tetapi ada ahli-ahli bahasa Yunani yang lain menyebutkan aspek dalam present itu ada 3. Ya. Aspek linear, aspek punctiliar, dan aspek konatif. Disebut dengan konatif. Jadi konatif ini adalah satu kegiatan yang mencoba, tetapi kegiatan mencoba ini
terjadi berulang kali. Jadi misalnya mencoba membuat layang-layang, gagal, dia coba lagi. Lalu gagal, dia coba lagi. Nah, usaha untuk beberapa kali mencoba untuk membuat layang-layang, itulah yang disebut dengan aspek konatif. Lalu kalau aspek yang puntilier, yaitu aspek yang terjadi terus berulang, kegiatan yang terus berulang. Misalnya makan pagi, persekutuan pagi. Hari ini hanya 1 kali, besok ada persekutuan pagi lagi. Itu puntilier. Tapi kalau jantung yang berdetak, itu berarti linier. Jadi pada saat kita bertemu dengan ayat-ayat firman Tuhan yang bersifat pasif, yang berdiatesis pasif, tentu aspeknya juga harus kita pikirkan untuk menafsirkan. Oke, dia pasif, sekarang aspeknya apa? Kita pilih salah satu dari 2 atau 3 ini. Ya. Untuk yang aspek konatif itu jarang sekali ada ya di Alkitab. Tetapi yang linier dan puntilier itu yang paling banyak ada di Alkitab. Gitu. Jadi contohnya saja pengampunan dosa yang Tuhan beri. Aspeknya apa? Aspek linier atau puntilier itu nanti berkaitan dengan hasil teologinya. Ya, hasil kebenaran teologi. Kalau kita mengatakan bahwa pengampunan dosa yang dilakukan oleh Allah itu beraspek linier, maka kita tidak perlu minta ampun. Tetapi kalau pengampunan dosa yang diperbuat oleh Allah itu bersifat puntilier, itu berarti bahwa orang Kristen harus minta ampun dulu, baru dosanya diampuni. Kalau kamu mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Maka Dia akan mengampuni dosamu dan membebaskan kita ya dari segala kejahatan. Jadi itu beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan masih dengan judulnya, yaitu passive present dan imperfect indikatif. Dan jangan lupa sekali lagi perhatikan aspek pada saat Anda menafsirkan firman Tuhan. Lagi-lagi subjek di sini dia berada sebagai satu oknum yang mengalami atau satu benda yang mengalami tindakan kata kerja. Dan di dalam bahasa Indonesia tentu diwakili dengan kata depan di. Kata depan di untuk kata kerja. Ada kata depan di untuk kata benda. Nah, tapi ini untuk verb-nya, ya, bukan untuk nominanya. Jadi dimakan, digigit, ya, ditendang, dipukul, ditempeleng, gitu. Nah, ini ada beberapa contoh di dalam paradigma untuk paradigma yang pertama atau tabel yang pertama, ini adalah tabel present indikatif aktif, ya. Tetapi untuk tabel yang kedua, nah ini adalah present indikatif pasif atau medium, present indikatif medium. Loh, kok ada 2 artinya, Pak? Iya, betul. Jadi bentuk penulisan bahasa Yunani untuk present pasif itu sama persis dengan bentuk penulisan present medium. Jadi kalau nanti Anda menemukan tulisan di dalam Alkitab itu adalah bentuk pasif, jangan dulu cepat-cepat memberi keputusan bahwa kata kerja itu pasif. Karena bisa saja dia adalah medium.
Nah, kecuali kalau kita melihat di software ya, di software Bible Study seperti Bible Work, itu sudah ditentukan kata kerjanya itu pasif atau medium. Tapi kalau kita membaca Alkitab bahasa Yunani dalam bentuk buku, nah, kita harus menentukan secara pribadi, tulisan ini bentuknya, tensesnya present, oke, tetapi diatesisnya apa? Diatesisnya pasif, oke. Lalu modusnya apa? Ya, modusnya indikatif, oke. Nah, ketika kita bicara soal diatesis, lagi-lagi apa yang kita temukan sebagai bentuk pasif, dia juga bisa berarti medium. Lalu bagaimana caranya Pak saya menentukan diatesis ini pasif atau medium? Karena pasif dan medium penulisannya, bentuk huruf, bentuk katanya sama. Misalnya contoh luomai. Luomai ini dalam tata bahasa Yunani, dia adalah present pasif. Tetapi tulisan yang sama, dia juga adalah present medium. Nah, lalu bagaimana caranya kita membedakan antara present pasif dan medium? Konteks di dalam kalimat akan menentukan apakah dia berdiri sebagai present pasif ataukah dia berdiri sebagai present medium. Jadi, untuk tulisan bentuk kata luomai, ya, morfologi luomai ini bisa diterjemahkan saya telah. Oh, ini bukan pakai telah ini. Ya, saya sedang ya. Telahnya nanti dihapus ya di tip X. Iya, oiris ya, betul. Ini semua telahnya dihapus. Iya, begitu kira-kira. Jadi saya sedang dilepaskan. Sekali lagi, bagaimana cara kita untuk menentukan apakah dia medium atau pasif? Nah, kita harus lihat dari konteks kalimat. Kalau konteks kalimatnya lebih mendukung medium, maka kita harus mengidentifikasinya sebagai medium. Jadi luomai ini kita mengidentifikasinya sebagai medium. Tapi dalam konteks kalimat, dia lebih cocok diterjemahkan pasif, maka kita harus mengidentifikasinya sebagai bentuk pasif. Ya, jadi kira-kira seperti itulah bentuk present pasif dan juga present medium. Pak, kenapa sih tidak dibedakan saja supaya kita itu nggak bingung? Kalau medium ya bentuknya sendiri, pasif ya pasif bentuknya sendiri gitu ya. Nah, ini tentu harus melihat sejarah bahasa Yunani sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Kenapa mereka kok berpikir seperti itu? Kadang-kadang saya berpikir bahwa ada kemungkinan karena sistem bahasanya seperti itu, pada akhirnya muncul banyak filsafat-filsafat atau filsuf-filsuf dari bangsa Yunani ini. Ya karena penggunaannya banyak yang mirip, banyak yang mengkonotasikan, mengindikasikan sifat dualistik. Ya. Nah, ini kalau orang sudah punya filsafat dualistik ini rada-rada repot. Karena bohongnya kadang-kadang tidak kelihatan. Jadi kalau kamu ketemu dengan mahasiswa yang antara jujur dan bohong, ya berarti mungkin dia sudah termakan filsafat dualistik, dualisme. Nah, salah satu contoh filsafat dualisme itu begini. Nah, misalnya siapa ya? Ladi ya.
Ladi Pratiwi. Ladi Pratiwi hari Minggu pagi, kira-kira jam 10, jam 9, jam 10 itu ketemu dengan temannya di Indomaret. Lalu temannya bilang, "Ladi, kok saya tidak lihat kamu ada di gereja tadi?" "Oh, saya pergi kok." Gitu. Jawabannya, "Saya pergi kok." Nah, pertanyaannya, Ladi berbohong enggak? Ya, bisa bohong, bisa tidak. Karena pergi itu kan ada dua jenis. Ya. Jadi tergantung kalimat berikutnya. Tapi kalau hanya berhenti di situ, ya berarti dia itu menyampaikan kalimat yang bersifat dualistik. Ya, ambigu. Kalimat-kalimat ambigu. Jadi pergi bisa saja pergi ke gereja. Nah, temannya berpikir, "Loh, oh berarti pergi ke gereja dia. Oh kok aku nggak lihat ya? Oh mungkin dia di belakangku. Wong tadi saya tanya kok dia bilang pergi." Tapi di dalam pikirannya Ladi, bisa saja dia kemana? "Saya pergi ke pasar." Cuman kan ke pasarnya nggak dibilang. Dia cuman bilang, "Kamu pergi ke gereja, saya pergi kok." Iya. Nah, kalau dia yang bertanya pinter, dia akan bertanya yang kedua kali, bertanya berikutnya, "Perginya kemana?" "Iya, ke pasar." "Oh, berarti kamu nggak ke gereja dong." Gitu. Tapi kalau cuman sampai berhenti pergi, nah itu seperti Luomai tadi. Luomai, kamu itu siapa?" "Yo, saya itu medium." Lalu nanti dalam pemikiran yang lain, dia juga pasif. Jadi dalam satu kata bisa jadi pasif, bisa juga jadi medium. Dalam satu jawaban, bisa berpengertian pergi ke gereja, bisa juga berpengertian pergi ke pasar. Ya. Nah, di sini diingatkan bahwa setiap terjemahan pasif harus diperhatikan untuk mempertahankan nilai present tense-nya. Jadi jangan lupa menambahkan terjemahan sedang, ya. Harus menambahkan terjemahan sedang. Jadi atau sedang terus-menerus. Yaitu untuk menunjukkan bahwa pasifnya itu adalah pasif present. Ada baiknya kita coba dulu dengan satu ayat untuk melihat semua unsur-unsur yang baru saja saya jelaskan, supaya kita semakin paham. Misalnya saja dalam Matius 10 ayat 22 atau di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan dalam kitab para nabi. Jadi di sini kita lihat bahwa ada satu kata kerja, yaitu dinyatakan. Dalam bahasa Indonesia sudah langsung dapat terindikasi bahwa kata kerja ini adalah kata kerja pasif. Tapi lagi-lagi ketika kita membaca Alkitab bahasa Indonesia, kita juga harus punya kewajiban pribadi untuk mengeceknya ke dalam bahasa Yunani. Nah, ini harus dilatih ya. Jadi sekali lagi nasihat saya, jangan terlalu puas dengan membaca Alkitab bahasa Indonesia, tetapi Anda juga harus punya kewajiban pribadi untuk mengeceknya dalam bahasa Yunaninya. Nah, sekarang masing-masing kita kan sudah punya HP nih. Nah, ada banyak sekali interlinear atau
aplikasi-aplikasi study Bible atau Bible study yang ada di Android ya, yang bisa kita download secara gratis. Jadi kapan saja kita bisa mengecek bahasa Yunani dari ayat-ayat bahasa Indonesia. Jadi di sini disebutkan dalam Roma 3 ayat yang ke-21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Ya, kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi itu manifest. Lalu di sini ada martu romene, ya, dalam partisip pasif nominatif. Ya, ini partisip pasif, memang pasif tapi dia partisip. Jadi ini nanti ada pelajarannya tersendiri. Kalau gitu kita ganti dengan Matius 10 ayat 22. Di situ saya sudah bagikan screenshot dari Roma 3 ayat 21. Dia memang bentuk pasif, tetapi pasif yang masih ada di anak kalimat. Nah, saya berharap saya bisa menemukan pasif yang ada di induk kalimat. Jadi kalau kamu perhatikan di diagramnya, dia berada dalam posisi anak kalimat ya. Sekarang kita lihat lagi, makanya kan tadi saya sampaikan begini. Setiap kali kita membaca Alkitab bahasa Indonesia, kita harus cek dulu bahasa Yunaninya. Kalau kita cek bahasa Yunaninya, ternyata betul ini adalah passive present, oke kita bisa pakai dia, gitu ya. Memang di sini passive present, tapi di sini presentnya adalah present participle. Sekalipun demikian, masih tetap bisa pakai contoh. Cuman saya kurang puas karena dia ada di anak kalimat. Itu saja sebenarnya yang jadi pertimbangan saya. Saya lebih puas kalau dia ada di induk kalimat, karena memang tujuan di otak saya memberikan contoh present pasifnya itu sebagai bagian dari induk kalimat ya. Saya coba cari lagi ya. Yang tadi, dalam Matius 10 ayat 22. Nah, jadi di sini agak lumayan karena dia masuk ke induk kalimat ya, walaupun dalam bentuk partisip, tapi dia masuk dalam induk kalimat. To hate verb particip, to hate artinya benci, miseo, dalam bentuk partisip present pasif. Jadi di sini adalah misumenoi, dalam bentuk present pasif. Jadi misumenoi dari kata miseo, miseo itu benci, ya. Benci yang seperti apa? Dan kamu akan dibenci. Di sini ada beberapa arti benci, ya. Dari arti misomenoi menurut Analytical Greek Lexicon. Nah, kamus Analytical Greek Lexicon ini bagus sekali ya. Biasanya kamus analytical ini dipakai oleh banyak hamba Tuhan ya. Dan hampir semua hamba Tuhan yang injili ya, hamba Tuhan yang injili itu menggunakan kamus Analytical Greek Lexicon karangan Freiberg ini. Nah, itulah contoh-contoh benci ya. Jadi dalam konteks ini, kita sebagai subjek yang mengalami tindakan, yaitu tindakan dibenci. Kalau kita perhatikan dari bahasa Indonesianya, ya, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Nah, di sini ada tambahan akan dibenci. Jadi seolah-olah dia adalah bentuk futurum sebagai satu tindakan benci. Nah, kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunaninya disebutkan sebagai SST misumenoi.
Jadi di sini SST ini adalah kata kerja eimi. Kata kerja eimi yaitu eimi dalam bentuk futurum. Kata kerja eimi dalam bentuk futurum itu bisa kita terjemahkan akan adalah. Jadi kamu akan adalah dibenci. Jadi kata dibenci di sini sebagai bentuk present participe nominatif. Nanti kita belajar itu participe nominatif. Nah, jadi kita bisa terjemahkan dia, kita, kamu, ya, akan dibenci. Nah, kai di sini tidak ada kata kamunya ya. Jadi di dalam bahasa Yunani, subjeknya itu sebenarnya nggak ada. Nah, bagaimana cara menentukan subjek yang tidak ada? Ya caranya ya melihat di ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang akan membunuh mereka. Masih belum ketemu juga. Nah, ayat yang ke-20, di situ ada subjek, karena bukan kamu yang berkata-kata. Nah, di sini ada kamunya. Kita cek lagi dalam bahasa Yunani, apakah di ayat 20 itu ada subjek kamunya? Ya, karena kita ini belum terlalu, iya ada, ya, ada. Jadi, ugar humes este hoi laluntos ala tu pneuma tu patros humun tu lalun en humin. Iya, di sini ada humeis. Nah, di ayat yang ke-20, di ayat yang ke-20, pada Matius pasal yang ke-10, di situ ada kata humeis. Kamunya di sini bukan tunggal, tapi di sini kamunya adalah jamak. Jadi kalau mau kita terjemahkan yang cocok untuk ayat yang ke-22, dan kamu sekalian akan adalah dibenci. Jadi kita semua ya, jadi bukan seorang, tapi ada beberapa. Itu artinya bahwa orang membenci kita itu bukan pribadi, tapi orang membenci kita itu dalam bentuk kelompok. Lagi-lagi, konteks Tuhan berbicara kepada kita dalam nasihat-nasihatnya sering dalam bentuk kelompok. Kalau kamu dibenci secara pribadi, waduh, itu belum minggu depan kita udah mati. Coba bayangkan, kamu seorang diri dibenci banyak orang. Itu stres. Stres, depresi tidak teratasi, jadi gila. Ya, atau skizofrenia. Bayangkan saja. Tapi kalau kita kelompok yang dibenci, misalnya kita dalam satu kelompok gitu, dibenci, enggak terlalu terasa ya, enggak terlalu terasa. Ya paling kita bilang, dia yang dimaksudkan gitu. Nah temannya bilang, kamu yang dimaksudkan. Jadi sama-sama bilang kamu yang dimaksudkan dan dia yang dimaksudkan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kamu sekalian akan adalah dibenci. Nah kita sebagai kata subjeknya dalam bentuk pasif mengalami tindakan pembencian. Tapi untungnya firman Tuhan itu mengatakan bahwa yang mengalami pembencian itu bukan seorang, tapi beramai-ramai. Makanya Tuhan Yesus ingatkan ya bahwa kita ini dikirim ke tengah-tengah para serigala, itu bukan seorang per orang, bukan, tapi kelompok. Tapi kalau Anda berusaha, Anda mencoba secara pribadi masuk ke kelompok para serigala dan ada di tengah-tengahnya, ya lewatlah kau. Lewat kau. Tapi kalau kamu dalam bentuk kelompok, kamu bisa memiliki kekuatan. Sama seperti kalau satu batang lidi dipatahkan begitu mudah. Tapi kalau lidi itu dijadikan satu,
Susah untuk dipatahkan. Nah, dalam konteks kita sebagai satu tim penginjilan, tim anak-anak Tuhan, Tuhan nasihatkan, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi cerdiknya itu adalah satu tim, bukan pribadi. Tulusnya juga tulus sebagai satu tim, bukan pribadi. Lalu Tuhan Yesus katakan, dan kamu dalam satu tim ini akan dibenci dalam bentuk pasif present. Dan bagaimana cara menafsirkannya pasif present? Kamu sedang dibenci terus-menerus. Jadi pembencian itu bukan dalam pengertian hari ini dibenci, habis gitu besok enggak. Dan itu terjadinya terus-menerus. Kenapa? Karena ditulis dalam bentuk pasif present. Hari ini dibenci, siang dibenci, malam dibenci, besok dibenci, lusa dibenci, dan setiap hari seterusnya dan selama-lamanya dibenci. Tapi kalau zaman sekarang, orang pacaran dibenci itu senang. Betul enggak, Teti? Kalau kamu pacaran, kamu dibenci, senang enggak? Senang harusnya. Karena benci itu kan artinya benar-benar cinta. Iya, benci itu benar-benar cinta. Jadi kalau dalam konteks pacaran, dibenci pacarnya itu senang sekali. Tapi kalau dibenci oleh musuh, nah ini yang repot ini. Kalau dibenci musuh ya. Tapi sekalipun kita dibenci musuh, Tuhan Yesus mengatakan apa? Kasihilah musuhmu. Saya itu bertanya sama mahasiswa, ini sedikit ya, sedikit intermezzo. Saya bertanya sama mahasiswa. Dan banyak saya bertanya juga sama orang Kristen, seringkali saya rada-rada ngetes gitu ya. Bukan mencobai sih. Cuman ngetes gitu. Kamu tahu enggak hukum apa namanya? Orang Kristen itu terkenal pengajarannya apa? Kasih, Pak. Oh iya. Betul. Apa kasihnya apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia sungguh-sungguh, Pak. Iya, betul itu. Saya bilang begitu. Sama mahasiswa juga saya tanya begitu, mereka jawabnya begitu juga, sama sih. Oh, namanya juga masih Kristen ya. Kecuali kalau mahasiswa itu sudah enggak Kristen, mahasiswa teologi itu. Lalu saya tanya lagi nih, sama yang masih Kristen ini. Siapa yang ngajarin hukum kasih itu? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan hukum kasih. Saya bilang salah. Loh, kaget dia. Siapa yang mempopulerkan hukum kasih? Tuhan Yesus. Salah. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus saja nggak ngakuin kalau itu pengajarannya. Pak Ronald ini sesat kali ya. Pak Ronald ini sesatnya. Nah, satu ketika Tuhan Yesus bertanya kepada seorang Yahudi yang mau menjadi muridnya. Lalu dia tanya, terhadap bukan yang menjadi murid. Saya ingat itu ahli Taurat, dia tanya. Ahli Taurat. Apa hukum yang terutama? Yesus bertanya bukan kepada muridnya ya. Yesus bertanya kepada rivalnya, saingannya. Yaitu ahli Taurat. Ahli Taurat itu mengatakan apa? Apa yang dikatakan oleh perjanjian lama? Apa yang dikatakan oleh Taurat? Apa inti Taurat? Lalu Rabi Yahudi itu mengatakan apa? Ahli Taurat mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Benar itu. Jadi sebenarnya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia itu pengajaran siapa? Para Rabi Yahudi. Mereka sudah tahu bahwa inti dari hukum Taurat itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Jadi Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh
hukum Taurat dan yang diajarkan rabi-rabi Yahudi. Iya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyempurnakan hukum kasih itu. Apa yang disempurnakan Tuhan Yesus? Dulu kalau kamu dipukul, gigimu rontok satu, kamu bales. Gigi ganti gigi. Ya, mata ganti mata. Tulang ganti tulang. Oke, saya mau tanya nih. Kenapa waktu Petrus pada waktu Petrus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni orang? Petrus pakai angka berapa? Petrus pakai angka berapa? Betul sekali, Teti, 7 ya. Tapi ini enggak dapat poin ya. 7. Pertanyaan saya, kenapa harus 7? Kenapa di otaknya Petrus angka 7? Kenapa dia enggak bilang 10, 12, 6, 4? Kenapa harus 7? Coba ya, tanya ya sama orang-orang yang kamu anggap hebat teologinya ya. Coba tanyain, Pak, kenapa harus 7 ya, Pak? Tapi jangan tanya di STT Efrata, jangan. Tanya di STT lain. Ya. Jangan tanya di Efrata. Kenapa harus angka 7? Saya selidiki betul. Kenapa Petrus memikirkan angka 7 ya? Apa istimewanya angka 7 ini di otaknya Petrus? Itu menggelitik pemikiran saya. Saya punya jawabannya. Tapi sebelum saya jawab kan kalian mikir dulu gitu loh. Jadi biar botaknya sama seperti saya sudah botak nih. Oke. Ya itu sedikit intermezzo bagaimana kita harusnya memposisikan diri kita menafsir firman Tuhan. Nah, begitulah caranya mempersiapkan khotbah. Jadi kalau Anda mau mempersiapkan khotbah, entah khotbah itu khotbah sederhana, khotbah singkat, semua yang kamu baca di Alkitab bahasa Indonesia harus lagi-lagi dicek dalam bahasa Yunaninya. Nah, itu berarti bahwa Alkitab bahasa Yunani wajib dimiliki, entah itu dalam bentuk elektronik ataupun dalam bentuk fisik, dalam bentuk buku ya. Di internet, di dunia internet kamu bisa dapatkan dengan mudah, gratis. Kamu download dalam bentuk PDF ya, Alkitab bahasa Yunani. Kalau misalnya kamu tidak bisa membaca bahasa Yunaninya, jangankan mengerti, membaca aja sulit ya. Ta, a, iu, lu, lu, omen. Itu kamu kalau baca Alkitab sampai selesai di kitab Wahyu bahasa Yunani, Tuhan Yesus sudah datang duluan, kamu belum selesai baca. Pak, aduh gimana Pak? Susah ngerti bahasa Yunani. Baca aja masih terbata-bata, Pak. Itu muntung terbata-bata. Belum kamu kena bata ringan, itu masih kena batu bata. Terbata-bata. Nah, caranya gampang untuk bisa cepat mudah. 2 saran saya untuk kamu bisa cepat mengerti bahasa Yunani. Yang pertama, bakar, minum abunya. Yang kedua, kamu kawin sama orang Yunani. Ya, Yoselin, nanti kalau cari suami, cari orang Yunani ya. Biar kamu tiap hari diajarin. Nanti kamu tanya gini, Kang Mas, bawang merah itu bahasa Yunaninya apa, Kang Mas? Gitu. Nanti dia bilang, oh, bahasa Yunani untuk bawang merah itu brambang. Jadi itu brambang itu bahasa Yunaninya bawang merah. Ya, jangan lupa ya. Bagaimana sekarang cara menerjemahkannya, bentuk-bentuk kata kerja Yunani ini? Nah, yang pertama misalnya contoh luomai, ini ya ada di sini. Luomai.
Nah, kita terjemahkan saya sedang dilepaskan. Lalu di sini apostelo, apostele, kamu sedang diutus. Jadi kata kerjanya jangan lupa harus menggunakan kata depan di, jangan me. Kalau me, dia jadi aktif dia, bukan pasif. Nanti perhatikan juga nanti kalau ada soal-soal gitu ya, hati-hati. Antara me dan di itu bisa berbeda jawabannya ya. Nah, kemudian didas ketai. Ini orang ketiga ya, orang ketiga tunggal didas ketai. Dia sedang diajar. Jadi sama sebenarnya cara menerjemahkan dengan yang dulu-dulu yang pernah kita pelajari ya. Cuman sekarang yang dulunya kita pelajari me, sekarang kita ganti di gitu. Kami sedang ditemukan. Oiris kometa. Kemudian kalian sedang dihakimi. Krineste. Ya. Nah, itu harus diperhatikan juga kalau mau membaca benar itu, perhatikan tanda-tanda bacanya. Kalau ada garis miring arah ke kanan, itu harus ditekan suku katanya. Krineste. Gitu. Jangan krineste. Nah, itu tadi saya ngomong gitu, salah itu. Jadi harus yang benar adalah krineste. Jadi suku kata kri, dia ada akut, ya, tanda baca akut, harus ditekan ya, krineste. Ya, tapi nggak usah sampai gitu, yang penting kita bisa tafsir Alkitab benar, udah cukup lah. Kemudian yang terakhir, orang ketiga jamak, ya, ini contoh menerjemahkan orang ketiga jamak, zosontai, mereka sedang diselamatkan. Zosontai. Jadi, perhatikan bagian-bagian belakangnya. Omai, ya, etai, ometa, este, ontai. Ini adalah ciri akhiran kata kerja present pasif. Omai, etai, este. Coba perhatikan. Lu, omai. Yaitu. Apostel, Kemudian didas, etai. Oirisk, ometa. Krin, este. Zot, ontai. Ya, itu akhiran-akhiran itu. Omai, etai, ometa, este, ontai. Itu ciri, ya, kata kerja bentuk present pasif. Nah, jadi di sini kita sudah memahami hal-hal dasar dari kata kerja present pasif, indikatif tentunya, masih indikatif. Kemudian kita juga sudah mengambil beberapa ayat Alkitab sebagai contoh bagaimana kita menafsirkannya. Lalu kemudian kita sudah belajar bentuk-bentuk tulisannya, morfologinya, bentuk kata dari kata kerja present pasif, lalu bagaimana kita menerjemahkannya. Jadi ini adalah hal-hal mendasar yang perlu kita pahami. Nah, dengan memahami hal-hal dasar ini, itu saja sudah cukup memadai ya untuk mencoba untuk menafsirkan Alkitab, ayat-ayat di dalam Alkitab yang memiliki konten kata kerja present pasif. Nah, seperti kalau kalian perhatikan di gambar di samping saya, tapi yang maksud saya samping ini yang gambar putih itu loh. Ya, ini yang gambar putih. Nah, gambar yang seperti ini yang sudah saya share, nah itu penting sekali untuk kita semakin mendalami pemahaman tentang pasif. Nah, nanti tujuannya adalah kita mampu menerjemahkan dengan benar. Nah, ini saya kasih contoh sedikit cara penggunaannya ya. Kalau kita lihat di dalam gambar yang putih ini, ya, gambar putih ini, kalau saya besarkan begini, begitu. God is destroying sin. Jadi di sini God, ini dia sebagai subjek. Is destroying, ini kata kerja aktif, present aktif.
Sin, ini objek. Allah sedang terus-menerus menghancurkan dosa. Tapi kalau kita ubah kalimat yang aktif tadi masuk menjadi bentuk pasif, perhatikan, sin yang tadinya objek dia jadi subjek, sin is being destroying by God. Nah, sekarang God di sini yaitu Allah tidak lagi dia berdiri sendiri dalam satu kata tapi ada by. Itu artinya apa? By ini kalau di dalam bahasa Yunani, by ini dia berdiri sebagai preposisi, kata depan. Jadi, ketika nanti kita ketemu dengan bentuk-bentuk pasif, jangan lupa semua kata benda yang tergolong objek, lalu dia diikuti oleh preposisi, ada kemungkinan kalau nanti diubah menjadi aktif, objek tadi dia akan menjadi subjek. Perhatikan. Sin is being destroying by God. By God di sini ada kata by. Nah, kata by ini kalau dalam bahasa Yunani diterjemahkan dia menjadi preposisi. Nah, di sini by God kita langsung dapat mengindikasikan dia objek. Nah, objek dalam kalimat pasif dia bisa menjadi subjek kalau diubah menjadi kalimat aktif. Ya, jadi ya itu kira-kira seperti itulah bermain di dalam sintaksisnya. Nah, nanti dalam makalah-makalah eksegese atau di dalam skripsi-skripsi eksegese, nah tentu disinilah kita bermain dalam logika teologinya di situ. Nah, ini juga beberapa contoh kalimat-kalimat transitif ya. Perhatikan kalimat transitif. Apa itu kalimat transitif? Kalimat atau satu klausa yang memiliki objek langsung. Nah, kalau intransitif itu berarti klausanya tidak memiliki objek. Ya. Misalnya ayah menanam di kebun. Di situ tidak ada objek. Ayah menanam di kebun atau ayah bercocok tanam di kebun. Jadi itu kalau kita pakai SPOK, jadi itu bentuknya adalah S, ayah sebagai subjek S, bercocok tanam, predikat, di kebun, keterangan. Jadi nggak ada objek. Nah, itu adalah kalimat intransitif. Tapi kalau kalimat transitif, contohnya misalnya kucing melompat pagar. Kucing subjek, melompat predikat, pagar objek. Berarti dalam klausa itu ada objek. Nah, itulah yang disebut dengan transitif. Nah, tapi di sini adalah transitif dengan objek tak langsung. Nah, objek tak langsung dalam bahasa Yunani digolongkan sebagai apa? Datif. Objek tak langsung. Nah, sedangkan objek langsung digolongkan sebagai akusatif atau bisa disebut sebagai akusatif. Jadi nanti ini yang gambar-gambar ini kan saya sudah sharekan, itu nanti dipelajari sendiri ya. Cuman sebelum saya masuk ke imperfect, ada beberapa hal yang saya mau sharekan kepada Anda. Ini dia. Ada 4 macam penggunaan kata kerja diatesis pasif. Nah, ini dia. Ya, ini saya sharekan ya. Kenapa saya punya banyak diktat, bukan banyak lah, beberapa diktat bahasa Yunani yang berbeda-beda gitu. Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan, Pak Ronald kok Bapak kasihnya kok yang kurang lengkap? Kok ini Bapak kasih yang lebih lengkap gitu? Kok ada yang lebih lengkap, Pak? Nah, begini ya, supaya saudara jangan salah kira tentang saya, atau ya negative thinking maksud saya. Salah kira itu bahasa sopannya itu.
Kalau negative thinking itu bahasa tidak sopan. Jadi supaya jangan salah kira. Nah, di dalam pelayanan saya sebagai guru mengajar bahasa Yunani, itu saya mengajar bahasa Yunani tahun pertama kali saya mengajar bahasa Yunani itu tahun 1993. Itu saya ngajar bahasa Yunani tahun 93 sampai sekarang. 93, 2003, 2013, 2023 ya, hampir 28 tahun saya ngajar bahasa Yunani. Nah, dalam proses mengajar itu kemudian saya mengelompokkan materi-materi bahasa Yunani itu menjadi 4 kelompok. Yang pertama, bahasa Yunani beginner, level beginner. Kemudian yang kedua, bahasa Yunani level basic, ya. Kemudian yang ketiga, bahasa Yunani level intermediate. Dan yang terakhir, bahasa Yunani level 4, yaitu level advance. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan penyampaian materi hermeneutik. Kalau saya diminta mengajar misalnya hermeneutika lanjutan untuk S2, biasanya saya masukkan bahasa Yunani advance. Ya, di situ nanti saya ajarkan bagaimana memecah-mecah bahasa Yunani itu sampai pada akhirnya kita bisa menafsirkan bahasa Yunani yang ada di dalam salinan-salinan Alkitab, naskah-naskah salinan Alkitab. Ya, jadi yang saya sampaikan ini adalah level advance. Jadi ini adalah Yunani advance. Tapi sedikit saya ambil, kenapa? Karena penting sekali bagian-bagiannya untuk menjadi fondasi kita untuk menafsirkan Alkitab. Nah, jadi karena penting, jadi ya saya tambahkan ke dalam materi bahasa Yunani level 2 yang di bahasa Yunani 2 di Efrata ini. Begitu ya. Sekarang saya masuk ke 4 macam penggunaan kata kerja pasif. Yang pertama, A. Bila pelaku asli yang melaksanakan tindakan terhadap subjek ditandai dalam kata kerja pasif, biasanya menggunakan kata hupo dengan ablatif. Jadi nanti objeknya adalah objek tak langsung. Jadi yang dipakai untuk contoh yang pertama, menggunakan objek tak langsung dalam klausa transitif. Klausa transitif menggunakan objeknya, objek tak langsung. Lalu ciri khasnya adalah menggunakan preposisi hupo. Ya, jadi ciri khasnya menggunakan preposisi hupo. Itu artinya pelaku asli yang melaksanakan tindakan itu terhadap subjek. Ini saya kasih contoh bahasa Indonesia ya. Rika, ada enggak nama mahasiswi Rika di situ? Enggak ada ya. Rika ditempeleng pacarnya. Ditempeleng pacarnya. Rikai ditempeleng pacarnya. Dia ada 2 orang ya. Rikai sama pacarnya. Nah, saya mau tanya. Pelaku asli untuk kalimat ini yang mana? Kan ada 2 orang nih. Ada 2 orang. Rikai sama pacarnya. Ini ada 2 orang, 2 manusia. Ada di dalam satu kalimat. Nah, sekarang saya tanya, pelaku aslinya siapa? Oke. Kalau masih bingung, sekarang yang Alkitab aja lah. Yang Alkitab. Saya mengajarkan teologi PB di sekolah Alkitab yang berbeda. Saya bilang, saya mengajar tentang malaikat ya, angelologi. Jadi dalam pengajaran saya itu saya katakan begini. Salah satu tugas malaikat adalah menjemput orang yang sudah mati. Nah, lalu ada mahasiswa bertanya, Pak, di dalam kekristenan ada nggak malaikat pencabut nyawa, Pak? Nah itu. Jadi apakah tugas malaikat itu mencabut nyawa manusia? Ada yang tahu? Ada yang sudah diajarin?
Bukan sekedar menalar coba-coba, bukan ya, tapi ini harus punya dasar teologinya. Kalau cuma coba-coba jawab, ya pun bisa Pak, bisa, ya bisa. Apa dasarnya kamu bilang bisa gitu. Ya, jadi malaikat ini salah satu tugasnya adalah menjemput orang yang sudah mati untuk pergi ke Hades ataukah pergi ke pangkuan Abraham. Tapi posisi dia mati sebelum Tuhan Yesus datang ya, sebelum Tuhan Yesus datang. Nah pertanyaannya Pak, apakah ada orang mati setelah Tuhan Yesus datang? Ayo, ada enggak orang mati setelah Tuhan Yesus datang? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu bumi itu sudah tutup usia. Artinya generasi manusia yang diciptakan, yang ditempatkan di bumi itu sudah tutup usia. Jadi ada yang disebut dengan the end of the world. Jadi the end of the world itu bukan dalam pengertian bumi itu pecah hancur dipukul oleh asteroid sebesar bulan begitu. Enggak. Sebagian teolog mengatakan the end of the world itu berakhirnya generasi manusia. Tapi bumi masih ada. Nah, sudahlah, itu nanti pembahasan eskatologi ya. Anda bisa berargumentasi dengan dosenmu. Jadi di sini saya bilang tentang malaikat ini nanti ada contoh kalimat pasif tentang malaikat gitu. Malaikat itu tugasnya ya mengambil orang, nyawa orang untuk pindah ke dunia orang mati. Jadi kalau ada orang Kristen punya konsep di dalam pikirannya orang jahat itu dijemput sama iblis, nah itu sesat itu. Itu udah pasti sesat. Nggak sesuai dengan Alkitab. Ya. Lalu kalau ada orang Kristen punya konsep nanti di neraka kita disiksa oleh iblis, itu juga sesat. Ada pendeta besar di Surabaya, dia pernah katanya dibawa ke neraka. Ya. Lalu kemudian dia cerita dalam khotbahnya, di neraka itu iblis itu menyiksa. Dalam pikiran saya, dosen ini pernah sekolah teologi apa enggak ya? Sorry, bukan dosen, pendeta ini ya. Pendeta ini pernah sekolah teologi apa enggak ya? Itu salah besar itu apa yang dia sampaikan. Jadi kalaupun dia dibawa ke neraka yang tidak cocok dengan gambaran Alkitab, jangan-jangan bukan neraka yang dimaksudkan Allah itu. Bukan neraka yang entah nerakanya siapa yang dia datangi itu. Oke, jadi saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh. Orang mati, nyawa orang mati dijemput oleh malaikat. Ada dua oknum ya. Nyawa orang mati, roh orang mati dijemput malaikat. Oknum yang kedua malaikat. Sekarang saya mau tanya. Ketika kamu menemukan misalnya ada ayat ini di Alkitab, kamu harus tentukan pelaku utama dari kalimat ini siapa? Supaya jangan salah tafsir. Pelaku utamanya siapa? Kalau dalam teori yang tadi barusan kita pelajari, pelaku utamanya adalah malaikat. Walaupun dia sebagai objek. Kita tuh berpikir ya, selama ini kan konsep klausa di otak kita, pokoknya yang namanya subjek itu pelaku utama. Betul enggak? Tapi dalam hal ini, kalau kita bertemu dengan kalimat pasif seperti ini, maka pelaku utamanya adalah objek. Itu kadang-kadang sepertinya enggak sesuai dengan definisi objek. Definisi objek itu apa? Sasaran dari pekerjaan yang dilakukan oleh kata kerja. Ya, misalnya Siti memasak sayur. Berarti sayur ini adalah sasaran dari pekerjaan memasak. Betul enggak?
Kalau dikatakan Siti memasak sayur, pelaku utamanya adalah subjek, Siti. Namanya, nama kepanjangannya Siti Aisyah. Kemudian dijadikan lagu. Oh, Siti Aisyah bunga sempurna. Ya. Itu lagu tahun 1970-an itu. Siti memasak sayur, pelaku utamanya Siti. Sekarang kita ubah. Sayur dimakan oleh ayah. Pelaku utamanya siapa? Ayah, bukan sayur. Walaupun sayur di sini sebagai subjek. Nah, jadi nanti kalau kamu membaca Alkitab, hati-hati kalau ketemu dengan kalimat objek. Jangan salah menentukan pelaku utamanya. Kamu salah menentukan pelaku utama, bisa-bisa tafsiranmu jadi keliru. Iya. Jadi itu sebenarnya maksudnya dari semua pelajaran kita. Jangan sampai kita nanti salah tafsir. Baik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, sukacita. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum.